Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita tentang uji konvergensi deret tak hingga. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang deret dengan suku-suku positif, pada kali ini kita akan belajar tentang deret selang-seling dan untuk menentukan konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Pertama-tama kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan deret selang-seling. Nah, deret selang-seling itu adalah deret yang suku-sukunya tandanya berganti-ganti. Jadi misalnya dari positif, kemudian positif, negatif, dan seterusnya. Seperti pada deret yang pertama yang di sini. Atau dimulai dengan negatif, positif, dan seterusnya. Jadi kalau tandanya berubah-ubah, setiap suku-sukunya itu yang dinamakan deret selang-seling. Nah, kita lihat deret selang-seling yang pertama ini, kalau kita tuliskan bentuk umumnya, itu bisa kita tulis sebagai min 1 pangkat n plus 1 dibagi dengan n. Karena pada suku pertama kita ini adalah positif, jadi suku pertama kita yaitu n kita sama dengan 1, maka kalau kita masukkan min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 1, min 1 kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan 1. Jadi menjadi 1 yang di sini. Sedangkan untuk suku yang kedua, berarti n kita ganti dengan 2. Min 1 dipangkatkan dengan 2 plus 1 dibagi dengan 2. Nah, min 1 pangkat dengan 3 atau bilangan negatif itu akan menghasilkan minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1 per 2. Demikian seterusnya untuk suku-suku yang lain. Kemudian kita perhatikan untuk deret yang kedua yang di sini. Nah, deret yang kedua ini kita mulai dengan tanda minus, kemudian plus, min 1, plus 2, min 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita tuliskan bentuk umumnya, ini adalah min 1 pangkat n, kita kalikan dengan n. Untuk suku pertama kita, yaitu n sama dengan 1, kita masukkan min 1 pangkat 1 kalikan 1, jadi hasilnya adalah min 1. Untuk suku yang kedua, min 1 pangkat 2 kalikan dengan 2. Jadi min 1 dipangkatkan 2 itu menghasilkan 1 dikalikan dengan 2 jadi 2. Demikian seterusnya untuk suku-suku yang lain. Nah, deret selang-seling ini bisa kita tuliskan dalam bentuk umum seperti ini. Min sigma mulai 1 sampai tak berhingga dari min 1 pangkat n un, atau sigma mulai 1 sampai tak berhingga dari min 1 pangkat n plus 1 kalikan dengan un. Jadi min 1 pangkat n atau min 1 pangkat n min 1 ini untuk menentukan tanda kita. Apabila min 1 pangkat n dan n-nya di sini dimulai dari 1, ini menunjukkan bahwa tanda yang di awal itu mulai dari minus, min plus, dan seterusnya. Sedangkan untuk deret yang di sini, ini tanda yang di awal kita mulai dengan plus, min, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu apa itu deret selang-seling, bagaimana menguji kekonvergenan dari deret selang-seling tersebut. Jadi kalau kita punya deret selang-seling seperti ini, misalnya, ini kalau kita jabarkan adalah U1 minus U2 plus U3 min U4 dan seterusnya. Nah, deret di sini ini akan kekonvergenannya kita uji dengan yang disebut dengan uji Leibniz. Nah, apa itu uji Leibniz? Uji Leibniz mengatakan deret selang-seling ini akan konvergen jika memenuhi ketiga syarat ini. Apa itu tiga syarat? Itu adalah kalau UN-nya lebih besar dari 0. Jadi dalam hal ini UN di sini ini adalah lebih besar dari 0. Min 1 pangkat dan seterusnya ini untuk menunjukkan tandanya. Jadi min UN-nya lebih besar dari 0 untuk setiap N. Kemudian syarat yang kedua itu adalah limit n mendekati tak berhingga dari UN harus sama dengan 0. Dan syarat yang ketiga, barisan tersebut menurun. Jadi UN plus 1 itu nilainya lebih kecil dari UN untuk setiap n. Kalau memenuhi ketiga syarat ini, maka deret selang-seling tersebut konvergen. Untuk lebih jelas, bisa kita coba contoh soal berikut ini. Jadi misalkan kita punya deret selang-seling seperti ini. Ini kalau kita jabarkan menjadi min 1 plus setengah, min sepertiga plus seperempat, min seperlima, dan seterusnya. Nah, kita ingin tahu deret ini apa konvergen. Kita lakukan uji Leibniz. Uji Leibniz yang pertama, di sini UN kita adalah seper n. Nah, seper n ini pasti lebih besar dari 0 untuk n mulai 1 sampai tak berhingga.
Jadi pasti lebih besar dari 0, maka untuk syarat yang pertama lolos. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu limit n mendekati tak berhingga dari UN, dari 1/n, itu sama dengan 0. Kalau kita lakukan perhitungan ini, benar, sama dengan 0, berarti lolos. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu UN plus 1 lebih kecil atau sama dengan UN. Berarti UN plus 1, maka setiap N di sini kita ganti dengan N plus 1. Jadi 1/N plus 1 itu lebih kecil sama dengan 1/N. Berarti lolos juga untuk syarat yang ketiga. Karena memenuhi ketiga syarat ini, maka deret tersebut adalah deret yang konvergen. Kita coba lagi untuk contoh berikut ini. Kita uji kekonvergenan dari deret yang berikut ini. Nah, kita lakukan uji Leibniz. Kalau kita lakukan uji Leibniz, maka uji yang pertama, UN itu lebih besar dari 0, ya, karena N kita mulai dari 1 sampai tak berhingga. Kemudian kita lakukan yang kedua, uji yang kedua yaitu limit N mendekati tak berhingga dari UN. UN kita adalah 4N per 3N minus 2. Kalau kita lakukan perhitungan limit ini, kita hasilkan 4/3. Nah, karena 4/3 ini tidak sama dengan 0, berarti tidak memenuhi uji Leibniz. Maka kita lakukan uji yang lain, yaitu uji suku ke N. Jadi kita masukkan limit dari N mendekati tak berhingga dari min 1 pangkat N plus 1, 4N dibagi dengan 3N min 2. Jadi dari semua ini. Nah, kalau kita lakukan perhitungan limitnya, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 4/3 untuk N-nya yang gasal. Sedangkan minus 4/3 kalau N-nya sama dengan genap. Karena tidak didapatkan hasil limitnya, maka deret tersebut adalah deret yang divergen. Berikut ini ada soal latihan yang dapat Anda kerjakan untuk lebih memperjelas dari pemahaman Anda tentang kekonvergensian dari deret selang-seling. Berikutnya kita akan belajar apa yang disebut dengan konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Nah, suatu deret di sini, deret UN, dikatakan konvergen mutlak apabila deret dari nilai mutlak UN-nya juga konvergen. Nah, sedangkan deret UN di sini dikatakan konvergen bersyarat jika deret UN-nya ini konvergen, tetapi deret UN mutlak di sini adalah divergen. Demikian kesimpulannya, berarti kalau suatu deret konvergen mutlak, maka pasti deret tersebut juga konvergen. Kita coba contoh soal berikut ini. Kita diminta untuk menguji apakah deret ini konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Jadi kita lakukan dulu, kita uji deret selang-seling ini. Nah, kita uji deret selang-seling ini sebetulnya adalah deret selang-seling yang pada contoh kita sebelumnya, dan di situ sudah kita buktikan bahwa adalah konvergen. Mari kita lihat dulu yang tadi. Seperti contoh soal yang di sini, maka kita ketahui bahwa deret selang-seling ini adalah deret yang konvergen. Kemudian kalau kita mau menyelidiki konvergen mutlak atau konvergen bersyarat, berarti kita cek dulu deret untuk N mendekat 1 sampai tak berhingga dari nilai mutlak min 1 pangkat N per N, nilai mutlaknya. Kita cari nilai mutlak dari min 1 pangkat N itu adalah sama dengan 1. Jadi deret ini sebetulnya bisa kita tuliskan menjadi deret sigma N mulai 1 sampai tak berhingga dari 1/N. Nah, kalau kita perhatikan deret ini adalah deret harmonik, di mana deret harmonik itu adalah divergen. Nah, karena deret yang di sini itu konvergen, tetapi untuk deret dari nilai mutlaknya itu divergen, maka deret ini adalah deret yang konvergen bersyarat. Kita coba untuk contoh berikut ini. Kita uji deret untuk N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari min setengah pangkat N plus 1. Ini konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Jadi kita lihat dulu, kita uji deret ini. Kalau kita perhatikan sebetulnya adalah deret geometri. Deret geometri di mana R-nya adalah min setengah. Atau nilai mutlak dari R berarti adalah setengah. Nah, kalau nilai mutlaknya dari R di sini itu kurang dari 1, berarti deret geometri tersebut adalah deret yang konvergen. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk mengetahui konvergen mutlak atau bersyarat, berarti kita cek deret dari nilai mutlak untuk min setengah pangkat N plus 1.
Nah, deret dari nilai mutlak ini bisa kita tuliskan sama dengan deret n mulai 1 sampai tak berhingga dari setengah pangkat n plus 1. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ini adalah deret geometri dengan R-nya adalah setengah. R setengah adalah yang di sini kalau deret geometrinya karena kurang dari 1 nilai mutlak dari R-nya itu adalah deret yang konvergen. Nah, karena deret yang di sini adalah deret yang konvergen, kemudian deret dari nilai mutlaknya juga konvergen, maka deret ini adalah deret yang konvergen mutlak. Berikutnya kita belajar uji rasio mutlak. Suatu deret dikatakan konvergen mutlak jika limit dari rasionya perbandingan antara UN plus 1 dibagi dengan UN itu kurang dari 1. Nah, dikatakan dengan divergen jika limit dari nilai mutlak UN plus 1 per UN lebih besar dari 1. Dan uji gagal jika limitnya dari perbandingan UN plus 1 per UN, nilai mutlaknya dari UN plus 1 per UN itu sama dengan 1. Kita coba contoh berikut ini. Kita mempunyai deret ini, kita diminta untuk menguji apakah deret ini konvergen mutlak atau tidak. Berarti kita lihat limit dari N mendekati tak berhingga dari perbandingan UN plus 1 dibanding dengan UN. Nah, UN plus 1 itu kalau ini adalah UN, maka UN plus 1 adalah setiap N di sini kita ganti dengan N plus 1. Jadi bisa kita tuliskan menjadi N plus 1 kuadrat, 2 pangkat N plus 1 plus 1, dibagi dengan 3 pangkat N plus 1, kemudian kita bagi dengan UN. Di sini saya tuliskan langsung, berarti saya kalikan dengan 1/n UN-nya. Jadi kita kalikan dengan 3 pangkat N dibagi dengan N kuadrat, kalikan dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, ini bisa kita lakukan coret yang sama, atas dengan bawah, 2 pangkat N plus 1, di sini juga ada 2 pangkat N plus 1, bisa kita coret, kemudian 3 pangkat N dengan 3 pangkat N. Jadi yang tersisa adalah N plus 1 kuadrat, kemudian ini ada 2 pangkat 1, berarti kita tuliskan 2, kemudian ada 3 pangkat 1, kita tulis 3 di sini, dan N kuadrat. Kemudian kita lakukan perhitungan limit, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 2/3. Kita lihat di sini 2/3 ini adalah kurang dari 1. Nah, karena kurang dari 1 berarti deret ini adalah deret yang konvergen mutlak. Berikut ini ada soal latihan yang dapat Anda kerjakan untuk memperjelas pemahaman Anda tentang deret konvergen mutlak atau deret konvergen bersyarat. Apabila dari penjelasan saya di atas ada yang belum jelas, kalian dapat menanyakan ke saya. Selamat belajar dan terima kasih.